Budaya merupakan cerminan bangsa yang patut dilestarikan. RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon mempersembahkan siaran budaya berjaringan, bersatu untuk keragaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya di RRI Bogor, Bandung, dan Cirebon. Jumpa kembali bersama obrolan budaya berjaringan Korwil 12 RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon bersama saya Web Rukanda. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang terkait bagaimana wayang ringkang ini sebagai realisasi produk pembelajaran di jurusan Karawitan SMK 10 Bandung. Dan di studio kami sudah hadir dua narasumber. Yang pertama yaitu Bapak Nandang Sutardi. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bang Web. Dan juga ada Pak Tantan Sugandi atau yang lebih kenal dengan Bah Tantan. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum. Kabar sehat, Pak Nandang? Alhamdulillah, Bang Kabar Web. sehat, Bah Tantan? Sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Supados itu komplit. Biasa kalau orang Sunda mah harus ada istilahnya takon tinakon. Bagi binage. Dan pendengar dimanapun Anda berada, juga pemirsa, tentunya kita tahu dunia pewayangan saat ini, kalau misalnya kita melihat ke belakang, itu pewayangan pada tahun-tahun yang ke belakang itu sangat fenomenal sekali dengan hadirnya tokoh-tokoh pewayangan atau dalang di Jawa Barat. Dan kali ini tentunya berkaitan dengan ringkang wayang. Ini merupakan produk pembelajaran dari SMK 10 Bandung, khususnya jurusan Karawitan. Nah, kita akan berbincang terkait bagaimana terbentuknya wayang ringkang ini. Sudah ada Bah Tantan nih, Bah Tantan. Ya. Kebetulan ini Bah Tantan merupakan pencetus atau penggagas terbentuknya wayang ringkang. Ini mungkin ada ide dan gagasan yang menjadi dasar terbentuknya wayang ringkang ini, bagaimana, Pak? Terima kasih Kang Web, bahwa memang wayang ringkang itu sebenarnya istilah itu adalah bukan istilah antik, tidak antik lah ya, tapi karena tidak ada lagi nama yang untuk memberikan nama itu ya, maka mengambillah nama wayang ringkang. Begini, wayang ringkang itu memang dilahirkan itu di Bumi Hariring SMK Negeri 10 Bandung ya, yang beralamat di Cijawura, itu di bagian timur Kota Bandung. Sebuah karya, tadinya saya tidak berpikir bahwa itu akan menjadikan sebuah karya besar atau karya yang bisa diterima oleh masyarakat. Perjalanan itu memang ada unik sedikit. Saya kan kebetulan di SMK Negeri 10 Bandung itu sebagai pengajar, sebagai guru lah di jurusan Karawitan ya. Kemudian saya memberikan pelajaran praktek, cara memegang wayang, cara menarikan wayang, cara menggerakkan wayang perang dan sebagainya. Saya berpikir, loh, ini adalah unik ya. Saya sendiri merasa unik gitu loh. Kenapa tidak bisa dinikmati oleh masyarakat banyak ya, di luar itu. Kemudian saya mencoba membuat sebuah susunan dari hasil pembelajaran itu ya, dari anak-anak, kemudian dibikin sebuah naskah dan jadilah sebuah pertunjukan yang waktu itu belum tahu apa namanya. Ya, dari mulai waktu itu hanya 12 orang dalang saja ya yang dilatih. Kemudian saya kasih naskah. Itu adanya adalah di SMK Negeri 10 Bandung. Jadi kalau mungkin saya ada di luar SMK 10 Bandung, rasanya masih kurang yakin itu bisa menjadi sebuah pertunjukan. Gitu. Jadi artinya dikaitkan dengan kebutuhan saya akan mewariskan atau sebuah pewarisan keterampilan ya, bukan budaya.
tapi keterampilan. Saya bisa menarikan wayang, kasihkan ke anak-anak, dilihat ternyata memang bagus gitu ya, rampak-rampak gitu, jadi lebih daripada 10 orang gerak-gerak wayang ya. Tapi kalau mungkin saya ada di luar belum tentu saya, belum tentu. Jadi ini saya jadikan menjadi metode pembelajaran ya. Salah satu metode pembelajaran di SMK Negeri 10 Bandung. Saya kira kalau tidak ada SMK 10 belum tentu lah. Nah, tadi saya mendengar tentang dalangnya beberapa orang ya. Itu mungkin bentuk dari garapannya seperti apa, Pak? Oh, itu kolosal ya. Kolosal dalam waktu 1,5 jam atau paling panjang 3 jam membawakan sebuah lakon. Kemudian dalangnya berdiri, dalangnya berdiri, jadi bukan di bawah. Ya, tapi berdiri, mereka meringang-ringkang, yang ngeringkang ngalengkah, yang melangkah ngaringkang. Ya, kemudian jagatnya itu arena permainan bayang atau gedebok, disebutnya jagat, itu 12 meter. Tingginya juga 160 sampai 170 cm tingginya. Jadi sambil berlari, bagaimana anak-anak bisa memegang wayang sambil berlari? Ya kalau sambil duduk mungkin mereka bisa ngantuk ya. Tapi dengan seperti itu dia berolahraga dan juga semangat dan lebih cepat. Ini 12 meter mungkin ada ketentuan khusus. Ini seorang dalang selain ahli dalam memainkan wayang, mungkin ketinggian juga menjadi faktor. Iya. Jadi kalau tidak 12 meter, kalau tidak 1,60 m tingginya, ya 1,70 m, itu bukan wayang ringkang. Jadi persyaratan. Karena kalau di bawah, ya wayang biasa artinya. Ya. Jadi tidak usah ngaringkang, tidak usah bergerak gitu. Jadi dijadikan itu sebagai pakemnya harus berdiri. Mungkin di luar Jawa Barat tuh luar Bandung mungkin nama ringkang itu sendiri mungkin dalam bahasa Sundanya. Artinya Sunda. Itu melangkah atau bergerak. Jadi wayang ringkang itu kalau disimpulkan wayang yang dalamnya bergerak. Yang dalamnya bergerak. Gitu. Kemudian tercetusnya garapan seperti itu, misalnya apa yang harus dilakukan pertama kali nih? Mungkin bahan, mungkin orang, atau mungkin gagasan lakon dan sebagainya. Oh, yang jelas pertama kita harus memikirkan kita punya komunitas tidak? Kita harus punya komunitas. Artinya kalau cuma 2 orang 3 orang itu kurang seru lah. Jadi minimal komunitasnya minimal dalangnya saja itu ada 20 orang, 40 sampai 60 baru 60 dalangnya baru 60 ini yang garapan sekarang. Kemudian juga tempat ya, sarana wayang juga tidak bisa cuma 1-2. Satu kali keluar tuh bisa 120 wayang satu kali keluar pada adegan 1 menit atau 2 menit itu ada adegan yang bisa memunculkan 120 wayang. Nah ini pendengar juga pemirsa di RRI Bandung dan Bogor Cirebon tentu menarik sekali yang namanya wayang ringkang. Biasanya kan ada wayang golek, wayang ringkang, bahkan wayang cepak dan wayang-wayang yang lainnya. Ini merupakan produk baru. Nah ini relevansinya dari jurusan karawitan terkait produk wayang ini gimana Pak Nanang? Ini beliau adalah ketua jurusan karawitan ya? Sekarang bukan, justru ketua jurusan sekarang itu Mbah Tantan hanya memang saya sangat paham, sangat tahu persis kondisi saat wayang ringkang diciptakan, begitu Bang Web. Jadi sedikit saya gambarkan. Ini sebuah kondisi, kita mengalami satu kondisi saat itu ketika sudah sekian lama ada di zona nyaman, tiba-tiba ada peraturan baru, terus penataan sistem pendidikan dan sebagainya. Jadi yang mengharuskan bahwa guru itu memiliki strategi, terus inovasi, terus kreatif. Karena apa? Karena memang mau tidak mau dipaksa dengan aturan-aturan. Salah satu aturannya itu sekaligus ini menjawab pertanyaan kawan-kawan, padalangan, tari, karawitan itu pernah mengalami masa kemasan ketika zaman Kokar terus beralih ke SMKI, terus sekarang namanya SMKN 10 Bandung. Hanya saja ketika ada aturan itu diterbitkan dan harus diterapkan, maka dengan sangat menyesal ada salah satu jurusan diantaranya Padalangan yang karena aturan tersebut
itu tidak bisa berjalan beriringan bersama dengan 2 jurusan lainnya. Di antaranya yaitu batas minimal peserta didik dalam satu kelas. Oh, menentukan itu juga. Itu peraturan pemerintah. Terus yang kedua, saat itu memang mulai diterapkannya sertifikat pendidik, sertifikat profesi guru, yang mengharuskan bahwa guru itu memiliki disiplin ilmu yang relevan dengan bidang yang diajarkan. Harus sama gitu. Iya, sementara kita tahu bahwa guru-guru Padalangan saat itu diantaranya ada Pak Nanang Suhendi, ada Pak Dedi Sunardi, ada Pak Kosim almarhum, ada Pak Yuharno dan Pak Tantan. Itu latar belakang pendidikannya itu karawitan, Mang Web. Jadi otomatis tidak bisa Pak Nanang dan kawan-kawan termasuk Pak Tantan itu mengajar di jurusan Padalangan karena tidak linier dengan ijazah yang dimiliki. Akhirnya karawitan saat itu masih ada Pak Engkos, Bu Ida, Pak Rizkonda, terus Pak Maman, Pak Meman, terus yang lainnya termasuk ada Pak Odi, Pak ya terakhir saya Bu Elis, Pak Januar almarhum. Itu akhirnya kami semua sepakat bahwa ini harus diselamatkan karena kehilangan Padalangan saat itu kan merupakan kerugian luar biasa, Mang Web. Akhirnya kebetulan memang booming saat itu istilah merger. Akhirnya di merger lah Padalangan ke Karawitan. Dan luar biasanya ketika di merger itu peminatnya itu sangat luar biasa, antusias. Tapi kami juga bingung, ini 2 kompetensi berbeda, 2 kompetensi besar, terus harus diwujudkan di merger dalam diwadahi, dibentuk dalam satu kompetensi. Akhirnya kami memiliki strategi, kalau begini caranya, kebetulan di Karawitan kan ada kompetensi individu. Ada kompetensi individu instrumen, ada kompetensi individu vokal. Vokal itu terbagi, ada sekar kepesindenan, ada sekar tembang, ada sekar kawi. Salah satunya dibuatlah sekar dalang. Sekar, iya, karena tidak bisa. Ini kompetensi berbeda. Kalau Padalangan masuk ke Karawitan tidak bisa, karena mungkin, memang lintas kompetensi. Mungkin akhirnya, kalau mau mendirikan misalnya atau mungkin jurusan Padalangan harus ada fakultas Padalangan mungkin. Nah itu gitu. Harus ada fakultas yang menghasilkan sarjana Padalangan. Betul. Jadi semuanya kan latar belakang pendidikannya itu Karawitan. Jadi berkenaan dengan aturan sebetulnya. Tapi Mang Web akhirnya itu menghasilkan dari strategi itu menghasilkan model baru sebetulnya. Di antaranya ya wayang ringkang itu kan realisasi produk dari situ. Nah, karena ada daya tarik misalnya di antara siswa bahwa ada sekar anak-anak itu kan kalau sudah berbicara tentang wayang itu menarik sebetulnya karena ada visual yang sangat menarik buat mereka, Bang. Selama ini sekar Padalangan itu mungkin jadi jadi satu keahlian khusus mungkin ya. Itu. Jadi gini, Bang. Walaupun itu, tidak sebagai seorang dalang gitu. Sekar dalang itu sebetulnya hanya pemicu awal karena hubungannya dengan kebutuhan kurikulum. Jadi sekar dalang otomatis kalau siswa mengambil sekar dalang itu kan kesannya itu hanya sekar yang diajarkan. Padahal otomatis ketika sekarnya kakawin dan sebagainya disajikan berarti kan harus ada alat peraga, harus ada media. Jadi ini menarik sekali. Pemirsa menarik sekali. Jadi ini saling mendukung dan saling berpikir sebenarnya. Ketika kita juga mengajarkan sekar Padalangan ya di pelajaran saya terutama ya dan saya. Maka ini harus ada alat peraga. Jadi wayang menjadi alat bantu. Itu jadinya biasanya kalau wayang kan yang utama ya, itu bantu wayang gitu ya bentuknya. Jadi kalau bicara dalang, Mang Web selama ini kan kita paham bahwa itu ada multi talent, ada multi kompetensi. Jadi dalang itu tidak berdiri sendiri seperti bidang yang lain. Tari hanya tari gerak, tapi dalang dari mulai dia memahami tentang penyutradaraan. Terus sense musiknya juga harus kuat, belum juga hal-hal teknis lainnya yang harus dikuasai. Tapi dengan model seperti yang kami lakukan selama ini, itu teruji bahwa itu sangat manjur ternyata. Pemirsa di manapun Anda berada, juga pendengar, kita jeda dulu sejenak. Tentunya ini akan lebih menarik. Nanti kita akan jumpa kembali di sesi yang kedua.
Anda tengah mendengarkan siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Baik pemirsa dan juga pendengar di mana saja Anda berada, khususnya di Korwil 12 RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Obrolan berjaringan budaya nasional ini kita lanjutkan kembali tentunya. Dan kalau kita menelisik tentang keberadaan wayang ringkang nih, Bah Tantan, bagaimana nih eksistensi sekarang atau keberadaannya terkait di masyarakat? Wayang ringkang. Ya, yang ringkang. Dampaknya di masyarakat ya. Ya. Yang pertama adalah saya juga ini tidak berpikir sampai sejauh itu ya. Yang jelas kita membuat karya aja. Bukan karya itu ya penggabungan lah, kalau karya itu harus keluar dari ini sendiri ya. Karena itu memang memanfaatkan ya. Jadi ternyata wayang kesenian apapun jika diberikan bumbu, dijadikan punya harapan kita untuk mengembangkan ke depan, itu ternyata luar biasa. Wayang ringkang itu kan memang awalnya adalah rampak dalang disebutnya, kemudian pagelaran rampak dalang, kemudian namanya ya bentuknya hampir sama. Nah, akhirnya adalah ke wayang ringkang. Pertamanya itu saya biasa-biasa saja, dan ketika dimunculkan, diapresiasi oleh masyarakat, kok dampaknya lain gitu loh. Akhirnya wayang ringkang sekarang ini diterima pada tahun 2014 itu diakui sebagai spesies baru pertunjukan wayang ya yang lahir di abad 21. Dan sudah masuk di ensiklopedia wayang dunia. Ini luar biasa. Berarti ini termasuk wayang milenial mungkin atau generasi Z sekarang? Iya, semacam itulah. Artinya salah satu pilihan permainan dan tontonan bagi anak-anak sebenarnya, ini untuk anak-anak. Ya, tapi di dalamnya juga tidak terlepas dari etika, logika, dan estetika. Tetap di dalamnya itu ada pakem-pakem yang harus ditaati oleh penggarap ini. Ya. Mungkin kalau kita melihat zaman sekarang anak-anak itu satu metode mungkin untuk menarik minat generasi muda. Benar. Jadi dan memang itu juga memang bukan untuk orang lain aja. Bagi saya saja itu sebagai metode bagaimana saya bisa menerapkan, mewariskan keterampilan, sebagian keterampilan yang saya miliki terhadap generasi baru. Nah, ini mungkin satu kreativitas di dunia pedalangan atau pewayangan. Nah, biasanya kalau kreativitas atau kebaruan itu ada pro dan kontra, Pak Nanang atau Bah Tantan. Ini ada mungkin pro dan kontraknya terlahirnya wayang ringkang nih. Kan biasanya wayang itu yang memegang pakem biasanya jelas ada web. Ada itu. Ini ada kejadian ya yang saya juga menggelitik ya. Jadi mereka itu ketika mendengarkan ada wayang ringkang, ini berita nih, ada wayang ringkang digelarkannya sambil berdiri semuanya itu, tiba-tiba ada sebagian orang, terutama orang-orang tradisional ya, orang-orang ya ada yang teman saya juga, ada yang guru saya juga yang mengkritisi itu. Loh, Tantan ngapain itu ngerusak? Ya. Padahal beliau ya, mereka yang berkomentar itu adalah belum melihat sebenarnya. Saya itu dicaci maki, jelas dicaci maki. Saya sebagai pemberontak di konvensional, ya, dianggap sebagai pemberontak. Tetapi setelah mereka menonton, akhirnya apa? Beliau sendiri yang memberikan proyek ke saya. Luar biasa. Akhirnya dari tangannya ke bawah menjadi kebalik gitu loh. Jadi menganggap bahwa luar biasa. Akhirnya beliau mendukung sampai sekarang. Luar biasa. Mungkin ini satu kreativitas yang kalaupun mungkin yang di RRI Bogor dan Cirebon ingin melihat bentuk garapan, sudah sampai di mana sekarang? Ada di mana kalau kita ingin menonton atau melihat? Sebenarnya di Bogor itu sudah beberapa kali di Bogor, di Kemuning Gading, di Taman Topi ya di sana, kemudian juga di banyak lah, sering
Bogor, Bekasi sudah, kemudian di Cirebon belum Cirebon. Hanya kalau Karawang jelas Bandung sampai ke Turki ya. Di Turki juga sudah, tapi dalangnya hanya 24 orang, biasanya kan 40 gitu karena sehubungan dengan persyaratan lain-lain gitu. Apa ini mungkin Pak Nanang satu bentuk pengembangan dari jurusan karawitan terkait wayang ringkang ini? Ya, terima kasih Bang Web. Begini Bang Web, tadi ada yang menarik tentang pewarisan sebetulnya. Jadi kalau selama ini kita menganggap bahwa kesenian tradisional itu salah satu bentuk yang di dalamnya syarat akan nilai, terus ada karena ada kita memahami bahwa ada education value dan sebagainya. Nah, ini ada yang tertinggal sebetulnya. Kita selama ini hanya diwarisi menganggap bahwa pewarisan itu sifatnya benda, bentuk gitu. Padahal ada yang lupa. Nah, ini pewarisannya itu tentang spirit yang tidak diwariskan. Oleh karena itu salah satu yang ditempuh kalau saya bisa melihat dari sisi berbeda tentang apa yang dilakukan Mbah Tantan, ini adalah bentuk pewarisan spirit sebetulnya, karena tradisi yang dianggap tradisi sekarang kan dulunya juga kreativitas orang tua kita zaman dulu. Jadi kalau misalkan satu saat bahwa tradisi menciptakan tradisi baru, ya itu sebetulnya yang terjadi. Jadi tradisi itu bukan barang mati sebetulnya. Berarti dinamis kalau dinamis. Oleh karena itu saya sekaligus juga nyambung tentang pertanyaan Bang Web tadi tentang program ke depan jurusan karawitan seperti apa. Ya mau tidak mau kita harus minum ka waktu nih Bapak Kajaman Bang Web. Kalau kita kemarin apalagi generasi saya Mbah Tantan itu betul-betul diwarisi dengan berbagai nilai-nilai produk zaman dulu. Tentang di situ tentang syarat akan nilai di Padalangan, apalagi kita mengenal ada Pancacuriga, ya Sirip Sidir Siloka Sasmita Simbol. Untuk anak zaman sekarang itu terlalu panjang, sulit mereka untuk memahami itu, karena itu dimulai harus dari bahasa. Dulu kita paham betul tentang bahasa Sunda, ngerti bereset, ngawitan bereset terus bahasa Sunda. Sekarang di rumah saja sudah menggunakan bahasa Indonesia campuran. Bagaimana mau sampai tentang filosofis yang ada di bahasa juga nggak ngerti. Betul. Makanya sekarang di program jurusan karawitan, apalagi sekarang eranya juga sudah berbeda Mang Web. Kami sudah mencoba sekarang tentang digitalisasi musik, khususnya tentang karawitan, mencoba tentang menerapkan, mengimplementasikan aplikasi-aplikasi. Sampai kemudian siswa menguasai dan otomatis mengasah daya kreativitas mereka. Apa yang disampaikan tadi memang tantangan ke depan itu guru itu bukan sekedar kreatif Bang Web, tapi juga harus inspiratif. Hanya secara teknis tadi sudah dipaparkan di kurikulum kita mengenal sebetulnya, diwadahi di kurikulum sekarang, apalagi di kurikulum Merdeka. Itu ada model-model pembelajaran dari discovery, terus juga problem based learning, ada project based learning. Di situ terbuka ruang antara guru dengan siswa mendesain produk sampai kemudian dia menciptakan produk dan bisa sampai ke tingkat pemasarannya. Jadi ruang terbuka di kurikulum Merdeka. Apalagi tantangan ke depan sekarang kan kita banyak media. Kalau dulu itu masuk ke SMKN 10 atau SMKI, kalau tidak jadi tukang kendang berarti tidak berhasil. Tidak jadi tukang rebab berarti tidak berhasil. Tidak jadi pesinden berarti tidak berhasil. Sekarang tidak. Mereka bisa jadi tukang kendang, bisa jadi pembuat kendang, organologisnya, bisa membuat model pembelajaran kendang, metode tabuh kendang, banyak variannya. Seperti dan semuanya dalang juga. Iya. Dalang juga sama. Dalang juga sama. Tidak asal tidak jadi dalang sabat aja ya. Sekali sabat gitu. Nah ini kan model-model baru sebetulnya apa yang disajikan wayang ringkang itu implementasi salah satu model hasil realisasi proyek dari hanya dulu karena belum ada teorinya mungkin dulu Pak Web apa yang diciptakan oleh Pak Tantan itu. Padahal justru di kurikulum sekarang yang itu yang diharuskan. Ini menuju juga terkait dengan industri mungkin ya. Iya. Industri memang kalau sudah SMK itu mengacunya ke industri. Industri itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ada yang substansi sebetulnya. Kalau sudah ke SMK itu esensi tentang di dalamnya harus melestarikan kesenian tradisi dan sebagainya itu bukan capaian sebetulnya di SMK itu. Beda dengan perguruan tinggi Mang Web.
Kalau SMK itu targetnya bagaimana caranya agar siswa bisa hidup melalui kompetensinya. Bisa menghidupi dirinya, nanti ke depan bisa menghidupi keluarganya, apalagi bisa sampai membuka lapangan kerja. Justru SMK 10 ini atau mungkin sederajat mencetak skill pribadi atau mungkin Kompetensi bekal individu. gitu ya. Iya, membekali. Jadi sekolah itu wajib membekali kompetensi pada siswanya agar dia bisa hidup dengan kompetensinya. Bisa Mungkin hidup saja mandiri. wayang ringkang ini kan tadi disebutkan bahwa tradisi itu dinamis. Iya, betul. Belum tentu kan misalnya pop Sunda siapa tahu nanti menjadi generasi ke depan menjadi tradisi gitu. Betul. Makanya Wayang juga bisa seperti itu bahkan mungkin. betul. Memang makanya tadi pewarisannya tidak cukup pewarisan bentuk, pewarisan nilai wayang ringkang, tapi ke depan spiritnya yang harus spirit Patantan yang harus diwariskan. Bagaimana ke depannya nih? Misalnya generasi ke depannya ini wayang ringkang itu jadi satu tradisi. Iya. Tantangan juga akan lebih berat mungkin ya. Tradisi menciptakan tradisi baru. Ya. Iya, sudah hukum Pasti kalau di itu budaya. pasti ada. Tapi memerlukan waktu yang sangat panjang. Kalau Bang Web mau lihat ya, mau nonton tanggal 1 Oktober nanti ada Hapsak dan ulang tahun Konservatori Karawitan SMKI SMK 10 Bandung di Sijawura. Ulang tahun Bisa ya. saksian Iya itu. biasa. Supaya itu. rame mau ikut juga itu main juga boleh gitu lah. Nah, ini mungkin terkait dengan kebaruan tadi ya. Mungkin ini generasi khususnya siswa-siswa SMKI bagaimana nih kita memperkenalkan? Ada strategi khusus mungkin dari Bah Tantan atau Panandang memperkenalkan bahwa nih SMKI SMK 10 bukan 10 ya. Iya, terima kasih Bang Web. Ini salah satu cara untuk mengenalkan sekolah kami sebetulnya media ini, makanya saya terima kasih kepada pihak RRI sudah memfasilitasi kami. Banyak sekarang itu tawaran-tawaran melalui media. Yang paling efektif itu melalui media sekarang karena gadget itu setiap anak itu sudah di tangan mereka. Beda kalau dulu kalau tidak dipertunjukkan langsung tidak bisa kami mengenalkan apa yang telah kami perbuat itu tidak bisa disajikan apalagi dikonsumsi oleh masyarakat dan itu sangat terbatas gitu. Silakan Pak Tantan. Mungkin Bah Tantan memperkenalkan wayang ringkang ke generasi Z sekarang ya. Iya, jadi sebenarnya kami sudah ada beberapa perencanaan-perencanaannya, diantaranya kita akan mengisi ruang-ruang publik. Nah, semacam kemarin itu di YPK, kemudian juga padukan dengan program pemerintah, kemudian juga dan memang kalau wayang ringkang itu nggak bisa jarang sekali yang nanggap ya oleh individu, artinya hajatan gitu jarang. Tetapi memang kerjasama dengan pemerintah ya, pemerintah dan perusahaan. Kami mencoba dan sudah dilakukan itu dengan berbagai cara supaya ini bisa dinikmati oleh generasi Z ya. Kemudian juga imbas juga pada cara penyajian, termasuk juga lakon yang dibawakan, jelas membawakan lakon kekinian lah, kemudian cara juga kekinian, termasuk musiknya juga atau pengiringnya ya, karawitannya tidak murni karawitan Monoton gitu ya, bukan monoton, barangkali tidak terlalu tradisi banget lah gitu. Jadi dikaitkan dengan apa yang mereka suka saat ini, lagu-lagunya, kemudian juga cara permainannya lah. Jadi usaha kami seperti itu dan ternyata itu sudah sedikit agak berhasil sampai dari Yayasan Katilangu itu dari Demak itu masih keturunan dari Sunan Kalijaga. Beliau berkenan sampai nonton ke Bekasi karena tahu bahwa wayang ringkang. Saya pengen tahu bagaimana permainan wayang ringkang. Datang dan kemarin juga sesepuh dari Kuningan, Cigugur Kuningan juga menyaksikan sampai akhir. Ya, sampai akhir. Oh, ternyata begini ya. Yang tua akhirnya ya karena di depan saya, karena dia mungkin takut oleh saya ya. Cerita, "Oh, bagus itu, bagus." Nggak tahu ya. Mudah-mudahan itu jujur, mudah-mudahan jujur ya. Tapi memang menarik gitu. Saya juga sebagai pembuatnya dalam arti bukan bukan sombong ya, tapi memang bagus gitulah, memang bagus lihatnya. Mungkin harapan terakhir ini mungkin dari Panandang terkait produksi wayang ringkang yang diproduksi mungkin jurusan Karawitan SMK 10. Ya, wayang ringkang itu kan salah satu hasil atau realisasi produk pembelajaran. Tentunya kami berharap bahwa
banyak juga model-model atau karya-karya yang diciptakan terus terutama oleh guru sebetulnya, karena guru itu menginspirasi. Dan setelah itu mudah-mudahan penyebaran atau apa yang kita harapkan tentang hibarna kesenian tradisi Sarang Sajabina kumargi urang memahami betul ada esensi, substansi dan ada nilai di dalamnya juga tersampaikan begitu. Itu mungkin terima kasih Pak Nanang. Ini berhubung waktu, kalau ngobrol mah diponokeun ponok, dipanjangkeun panjang. Pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi obrolan kita terkait wayang ringkang. Mudah-mudahan wayang ringkang terus berkembang mengikuti zaman, khususnya mudah-mudahan juga SMK 10 sebagai pencetus dari produksi wayang ringkang terus memperkenalkan nilai-nilai seni dan budayanya. Terima kasih pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Sampai jumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Saya Uwe Prukanda mewakili yang kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Junjung tinggi nilai budaya untuk membangun masyarakat Indonesia yang kuat. Sampai jumpa.